Oh jadi ini tuh pacar kamu. Pantas saja kamu tidak pernah mau ajak dia ke rumah. Ternyata cuma tukang es doger. Jauhi dia. Papa tidak mau dengar lagi soal penjual es doger itu. Halo teman-teman, sebelum lanjut videonya tekan subscribe dulu ya. Oke, mantap. Sore itu, matahari mulai turun perlahan di balik pepohonan taman. Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma manis dari gerobak es doger yang sudah habis. Di bangku taman, Fajar dan Eis duduk berdampingan. Tapi, ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Jarak yang dibuat oleh status dan masa depan yang belum pasti. Sebentar lagi aku lulus kuliah, Bang. Kita udah lama pacaran. Aku nggak mau digantungin terus kayak gini. Aku udah cukup lama nungguin kepastian. Eis, kamu tahu sendiri kan kondisiku gimana. Aku sama kamu itu bagaikan langit dan bumi. Jauh sekali. Aku sadar diri, aku ini miskin. Mana mungkin aku bisa nikahin wanita kaya raya seperti kamu. Aku ini cuma pedagang es doger keliling. Aku nggak pernah lihat kamu dari situ, Bang. Aku lihat kerja keras kamu. Aku cinta sama kamu. Aku nggak mau kamu nyerah sama diri sendiri. Abang belum bisa memberikan apa-apa sekarang. Tapi abang janji, abang akan terus berusaha. Aku nggak butuh janji besar, Bang. Aku cuma butuh kamu nggak berhenti berjuang. Ya udah, abang pulang dulu ya. Ibu pasti nungguin di rumah. Hati-hati ya, Bang. Iya, kamu juga hati-hati ya di jalannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mereka berpisah sore itu juga dengan langkah yang berbeda arah. Tapi hati mereka saling menggenggam. Fajar tahu jalannya masih panjang, tapi tekadnya mulai tumbuh. Seperti es doger sederhana yang suatu hari akan manis bagi siapapun yang mencicipinya. Wadidaw, baru mulai aja udah romantis gitu. Kemana si Fajar ini? Jam segini belum juga pulang. Enggak kasihan apa ibunya nunggu sendirian begini dari tadi sore. Ya Allah, Fajar, Fajar. Ibu nungguin kamu sampai hampir ketiduran. Baru pulang, Nak. Iya bu, maaf ya bu. Tadi es dogernya hampir habis. Sayang banget kalau nggak ditungguin. Lumayan buat nambah-nambah. Ibu senang kamu rajin, Nak. Tapi kalau sudah malam begini, ya pulanglah. Rezeki memang penting, tapi keselamatan lebih penting. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, ibu harus bagaimana? Iya bu, maaf. Fajar kebablasan tadi. Lain kali nggak sampai malam lagi deh. Kamu ini anak satu-satunya ibu. Jangan bikin ibu cemas terus, Nak. Iya bu, iya. Ya sudah, ibu mau istirahat dulu. Ibu udah siapin sayur asam di dalam. Mumpung masih hangat, Nak. Jangan lupa makan. Jangan cuma mikirin jualan terus. Iya bu, selamat istirahat ya bu. Fajar membersihkan gerobak es doger dengan pelan, seperti merawat sesuatu yang lebih dari sekedar alat jualan. Tangannya berhenti saat matanya tertuju pada gerobak tua. Benda itu kusam, catnya terkelupas. Tapi disitulah dulu ayahnya berdiri, memutar es di gelas plastik sambil tersenyum bangga. Ayah, aku belum bisa bikin ibu bangga, tapi aku janji suatu hari nanti es doger ini bukan cuma buat bertahan hidup di rumah ini, tapi untuk kesegaran semua orang. Jangan pernah putus asa, Nak. Teruslah bermimpi dan wujudkan cita-citamu.
Gerobak ini dulu ayah yang dorong tiap hari. Hujan, panas, dia nggak pernah ngeluh. Jadi kapan kamu wisuda, Ois? Bulan depan, Pak. Kenapa emangnya? Ya nggak apa-apa sih. Setelah wisuda nanti kan Papa mau kenalkan kamu dengan anak teman Papa. Namanya Reno. Kenalkan. Maksudnya apa, Pak? Ya siapa tahu cocok lah. Dia pengusaha muda, punya banyak cabang usaha. Masa depan jelas. Tapi, Pak, aku sudah punya calon sendiri. Apa? Kamu sudah punya calon? Iya, Pak. Ya udah, bawa ke rumah lah. Papa ingin lihat seperti apa orangnya. Emang boleh, Pak? Ya kenapa enggak? Emang apa pekerjaannya? Pengusaha? Pejabat? Bukan, Pak. Hah? Lalu apa? Dia penjual es doger, Pak. Apa? Apa kamu bilang? Dia penjual es doger, Pak. Hah? Kamu bercanda? Tidak, Pak. Aku serius. Papa sekolahin kamu tinggi-tinggi supaya hidupmu terjamin. Supaya kamu dihormati. Bukan supaya kamu memilih tukang es doger keliling. Dia bukan cuma tukang es, Pak. Dia pekerja keras. Pekerja keras nggak cukup. Cinta saja nggak cukup, Ois. Hidup butuh uang, butuh duit, butuh status. Kamu ini kan anak orang terpandang. Jangan kamu hancurkan masa depanmu sendiri. Atau jangan-jangan dia mendekat cuma karena tahu kamu anak Papa. Dia bukan seperti itu, Pak. Papa nggak setuju. Jauhi dia. Papa tidak mau dengar lagi soal penjual es doger itu. Ois terdiam. Kata-kata ayahnya seperti hujan deras yang tidak bisa ia hindari. Di balik tatapan kuatnya, ada hati yang mulai retak perlahan. Tapi di dalam dirinya, cinta itu masih berdiri. Bu, nanti kalau Pajar pulang agak malam lagi, ibu nggak apa-apa tidur duluan aja ya. Jangan nungguin Pajar. Kamu jangan sering-sering pulang malam juga, nak. Gak baik buat kesehatan. Iya bu, doain aja ya dagangannya cepet laris. Ibu selalu doakan kamu, nak. Jangan lupa jaga diri ya. Baik bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan-jangan dia pulang malam karena habis ketemu pacarnya. Ibu juga pernah muda, Jar. Jadi ibu paham dasar anak muda. Es doger, seger manisnya bikin adem hatinya. Ayo dibeli es doger. Es doger. Bang, ketannya masih ada nggak? Ada dong, katanya masih banyak kok. Bang, boleh nambah susu nggak bang? Boleh, tapi jangan bilang-bilang ya. Nanti yang lain pada minta juga. Berapaan bang? 5.000 aja. Bang Pajar, kemarin rasanya enak banget. Hah? Serius? Enak? Iya, makanya beli lagi. Yaudah kalau enak, bilangin ke teman-teman ya. Biar abang cepet jadi juragan es doger. Alhamdulillah, tinggal sedikit lagi. Kemana lagi ya? Ke rumah Eus aja ah. Dia kan suka es doger buatanku. Bang Pajar, makasih ya. Kebetulan banget aku haus habis wisuda. Iya, aku tahu kamu jam segini pasti udah pulang. Selamat ya, akhirnya kamu lulus juga. Kamu ini perhatian banget.
Oh jadi ini tuh pacar kamu. Pantas saja kamu tidak pernah mau ajak dia ke rumah. Ternyata cuma tukang es doger. Papa, jangan begitu. Diam kamu. Kamu punya apa sampai berani deketin anak saya? Saya memang tidak punya apa-apa, Pak. Tapi saya serius sama Eis, Pak. Saya bekerja keras, Pak. Apaan kerja keras? Dengan gerobak itu, kamu mau kasih makan anak saya pakai apa coba? Pakai cinta? Atau pakai ketan sama sirup merah itu? Anak saya terbiasa hidup layak, pendidikan tinggi, lingkungan terhormat. Mau kamu bawa kemana masa depannya? Saya mungkin belum mapan, Pak. Tapi saya tidak main-main, Pak. Main-main atau enggak, kamu tetap tukang es doger. Tahu diri dong. Jangan memaksakan diri masuk ke dunia yang bukan tempatmu. Papa, tolong, Pak. Udah. Pergi dari sini. Bawa gerobak bututmu itu. Jangan halangi jalan mobil saya. Baik, Pak. Maaf ya, Pak. Pergi dari sini. Bawa gerobak bututmu itu. Jangan halangi jalan mobil saya. Gerobak butut ya. Baik, Pak. Suatu hari nanti gerobak ini akan menjadi jawaban. Bu, ini Bu hasil jualan Pajar hari ini. Makasih ya, nak. Rezeki halal. Ibu bangga. Sama-sama, Bu. Kenapa muka kamu murung begitu, nak? Enggak apa-apa kok, Bu. Ibu yang melahirkan kamu. Dari cara kamu narik napas aja, ibu tahu ada yang berat. Cerita, nak. Bu, kenapa ya, Bu? Kita selalu dihina. Astagfirullah. Siapa yang menghina kamu, nak? Orang tua Eis, Bu. Emangnya Ais itu siapa? Pajar, Bu. Apa yang mereka bilang sampai kamu begini? Mereka suruh Pajar jauhin Eis, Bu. Katanya Pajar cuma tukang es doger, Bu. Nggak pantas buat anak orang kaya. Hah? Mereka orang berada. Iya, Bu. Nah, semua orang tua pasti ingin anaknya hidup terjamin. Itu naluri, walaupun caranya menyakitkan. Tapi sakit, Bu. Ibu tahu, tapi dengar nasihat ibu baik-baik. Jangan jadikan hinaan itu sebagai luka. Jadikan itu bahan bakar. Jadikan itu motivasi untuk kamu supaya kamu tambah semangat kerjanya, nak. Kalau kamu marah dan bersedih, kamu kalah, nak. Tapi kalau kamu bangkit, hinaan itu akan malu sendiri. Tapi aku cuma tukang es doger, Bu. Cuma, jangan pernah bilang cuma untuk suatu pekerjaan halal. Ayahmu dulu juga tukang es doger. Dan dari situ kamu bisa sekolah, bisa makan, dan bisa hidup sampai saat ini, nak. Buktikan, bukan dengan marah, tapi dengan kerja. Kamu mau menikah, kamu mau tanggung jawab, maka kamu harus kuat, harus pintar, harus lebih giat dari hari ini. Jadi aku jangan menjauh dari Eis, Bu. Jangan menjauh dari mimpimu, nak. Kalau Eis memang jodohmu, kamu yang harus pantas untuknya. Bukan nyuruh dia turun derajat, tapi kamu yang harus naik derajat. Ibu benar. Aku nggak boleh kecil hati. Aku harus bikin gerobak ini jadi kebanggaan. Nah, itu baru anak ibu. Tapi ingat satu hal, nak.
Orang boleh meremehkan pekerjaanmu, tapi jangan pernah kamu yang meremehkan dirimu sendiri. Malam itu bukan malam biasa. Di dalam dada Pajar ada sesuatu yang berubah. Bukan lagi rasa malu, bukan lagi rasa takut, tapi tekad. Tekad yang kuat. Wow, sangat mantep bener dah pokoknya. Maafkan Papa ya Bang Pajar. Dia terlalu kasar sama kamu. Enggak apa-apa, Eis. Aku nggak marah kok. Aku malu Bang. Jangan. Justru aku yang harus berterima kasih. Kata-kata papa kamu itu bikin aku sadar. Sadar apa Bang? Aku harus naik kelas, Eis. Bukan cuma soal cinta, tapi soal tanggung jawab. Kalau kamu mau hidup sama aku, kamu harus siap menunggu. Aku nggak mau nikah dalam keadaan begini. Aku nggak mau aja kamu hidup susah. Aku siap menunggu Bang, selama kamu nggak menyerah. Abang nggak akan menyerah. Tapi satu hal Bang, jangan pernah hianatin aku ya, supaya penantianku nggak sia-sia. Iya, abang janji ya. Aku pegang janji kamu ya Bang. Ya udah Bang, aku pulang dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Mangkal di sini siapa tahu orang-orang proyek pada kehausan. Wah, kebetulan banget panas-panas gini enaknya minum es doger nih. Bang, es dogernya masih ada gak bang? Masih ada Pak, mau pesan berapa ya Pak? Teman kita tadi ada berapa dah yang lagi pada istirahat? Ada 15 kayaknya dah. 16. Ya udah bang, beli 18 dah. 19 bang, kan gua 2. Ya udah belutin aja deh bang, pesen 20. Hah? Beneran pesen 20? Alhamdulillah. Ya udah ditunggu ya Pak. Alhamdulillah baru setengah jalan udah banyak yang beli. Bisa cepet habis kalau gini terus mah. Permisi mas, kamu yang sering jualan es doger di sekitar sini ya? Iya Pak, kebetulan saya sering lewat sini Pak kalau jualan. Memangnya kenapa ya Pak? Saya sempat nyobain es doger buatanmu tadi dari tukang proyek. Dan jujur saja, rasa es dogernya tidak seperti es doger pinggir jalan. Jadi saya mencari tukang es doger di sekitar sini. Boleh saya pesan satu? Wah, tentu Pak. Ditunggu ya Pak. Satu. Yang paling enak ya. Semuanya enak kok Pak. Tapi ini favorit pembeli Pak, dengan taburan sedikit keju dan tape di atasnya Pak. Ya udah, gue pesan yang itu dah. Yang ada tapenya sama keju di atasnya. Good. It's very good. Ini enak sekali. Alhamdulillah. Rasanya seimbang. Manisnya pas. Santannya segar. Tape dan ketannya lembut di lidah. Ini bukan rasa gerobak pinggir jalan. Ini rasa hotel bintang 5 loh mas. Saya cuma jualan biasa kok Pak. My name is Bond. Hah? James Bond 007. Cas Bond. My name is Cas Bond. Saya ini seorang investor di bidang kuliner. Mas punya potensi besar. Pernah terpikir nggak mengembangkan ini jadi brand mas? Hah? Brand? Maksudnya gimana Pak? Gerai tetap. Konsep tradisional premium. Packaging modern. Ini bisa jadi tren. Saya tidak menjanjikan instan. Tapi kalau mas serius, kita bisa bicara lebih lanjut.
Baik Pak, saya serius Pak. Baiklah, karena rasa seperti ini, sayang kalau cuma keliling pinggir jalan. Mobil Mr. Kasbon pergi perlahan. Fajar masih berdiri, memegang kartu nama dengan tangan sedikit gemetar. Hinaan kemarin terasa jauh di antara gerobak lusuh dan kartu kecil itu. Masa depan mulai membuka pintu. Derajatnya belum naik tinggi, tapi tangga pertama sudah terlihat. Waduh, makin seru aja ini film. Bu, ibu lagi di mana? Di sini. Loh, kok cepet pulangnya? Dagangannya gak laku. Udah habis bu, bahkan ada yang beli dan nawarin sesuatu bu. Nawarin apa, Nak? Nawarin utang. Bukan bu, investor bu. Investor itu apa, Nak? Itu loh bu, orang yang mau bantu kembangkan usaha kita bu. Tadi ada bapak-bapak, namanya Mr. Bon. Katanya rasa es doger Pajar ini seperti hotel bintang 5 bu. Hotel bintang 5. Es kita. Iya bu, besok Pajar diminta datang ke kantornya. Katanya mau bahas kerjasama. Kamu yakin orangnya baik? Pajar udah cek bu, kartu namanya jelas bu. Kantornya juga besar. Pajar sempat cari tahu di internet. Memang bener bu, orang bisnis kuliner dia. Nak, kesempatan itu seperti tamu. Tidak selalu datang 2 kali. Tapi kamu juga jangan sampai silau. Maksud ibu? Kalau memang niatnya baik, ambil. Tapi jangan sampai kamu lupa siapa dirimu. Jangan malu dengan gerobak ini kalau nanti usahamu besar. Iya bu, doakan ya bu. Besok Pajar mau ke kantor Mr. Bon. Ibu tidak bisa memberimu kamu modal besar, Nak. Tapi ibu hanya bisa memberi doa yang terbaik buat kamu. Iya bu, terima kasih ya bu. Itu sudah lebih dari cukup bu. Mas Pajar, tepat waktu. Saya suka orang yang menghargai waktu. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pak. Duduk. Santai saja. Saya tidak makan orang kok. Hehehe. Saya langsung saja. Es doger kamu enak, tapi rasa saja tidak cukup untuk jadi besar. Kamu tahu kenapa? Karena belum punya sistem pak. Bagus. Kamu tidak polos-polos amat ternyata. Betul sekali. Kamu punya produk, tapi belum punya brand, belum punya standar produksi, belum punya strategi pemasaran. Saya mau belajar pak. Itu yang saya cari. Bukan orang yang sudah pintar, tapi orang yang mau diajar. Konsep saya sederhana. Kita buat ini jadi es doger tradisional premium. Tetap ada rasa kampung, tapi kemasan modern. Lokasi pertama, kita buka gerai kecil. Kalau berhasil, kita franchise. Franchise itu apa pak? Jadi orang lain bayar untuk pakai nama dan sistemmu. Kamu dapat royalti. Itu cara naik kelas. Tapi pak, saya cuma punya gerobak dan resep dari peninggalan almarhum ayah saya pak. Innalillahi. Saya turut berduka cita ya. Tapi itu justru nilai jualmu. Cerita itu mahal Pajar. Orang beli bukan cuma rasa. Orang beli cinta dan cerita. Saya tidak mau ambil usahamu. Saya mau kerjasama. Modal dari saya, operasional, tetap kamu yang kontrol. Tapi kamu harus disiplin. Disiplin yang bagaimana pak? Disiplin bangun pagi, standarisasi resep, catat keuangan. Tidak boleh campur antara uang usaha dengan uang pribadi. Dan satu lagi, Apa pak? jangan cepat puas. Saya siap pak. Jangan jawab siap karena terharu ya.
Jawab kalau kamu benar-benar siap capek lebih dari sekarang. Saya siap capek, Pak. Itu baru jawaban pengusaha. Kita mulai minggu depan ya. Saya kirim tim untuk survei lokasi. Kamu siapkan resep finalnya ya. Untuk urusan lain, biar saya yang tanggung. Alhamdulillah Bu, udah 5 bulan. 5 bulan aja rasanya kayak mimpi ya Bu. Sekarang gerai kita aja udah 3 cabang. Ini bukan cuma mimpi, nak. Ini hasil keringatmu. Kamu jaga rasa es doger warisan ayahmu. Kamu juga jaga amanahnya. Kalau bukan karena doa ibu tiap malam, mungkin aku juga udah nyerah Bu dari dulu. Doa ibu itu cuma angin, nak. Layar kapalnya tetap kamu yang membentangkan. Tapi ibu lihat ada yang lebih semangat dari biasanya. Jangan-jangan ada yang mau cepet-cepet jadi pengantin. Ibu ini ada-ada aja. Alhamdulillah, kamu masih pegang janji itu, Bang. Aku nunggu bukan cuma hari, tapi keyakinan. Abang gak pernah anggap itu sekedar janji, Eis. Itu target hidup abang. Abang gak mau ajak kamu susah. Sekarang, abang udah siap. Aku nggak pernah takut susah, Bang. Aku cuma takut abang menyerah. Menyerah tidak ada dalam kamus abang. Apalagi kalau tujuannya kamu. Ah, abang bisa aja. Pajar, papa ini minta maaf ya. Dulu papa lihat kamu dari pakaianmu, dari gerobakmu, bukan dari tekadmu. Kalau waktu itu papa tidak menolak saya, mungkin saya nggak akan berusaha sekeras ini, Pak. Udah ah, jangan di luar, panas. Kita masuk aja yuk, kita tentukan tanggal baiknya. Hari itu tiba. Fajar dan Eis kini menikah. Bukan lagi janji di taman. Bukan lagi air mata diam-diam. Ruang akad dipenuhi dengan doa. Fajar duduk dengan tegap. Tangannya dingin, tapi suaranya mantap. Satu tarikan nafas, satu ijab kabul, dan para saksi berkata sah. Dalam satu kalimat, perjalanan panjang berubah menjadi ikatan seumur hidup. Dari gerobak lusuh, kini berdiri seorang suami. Bukan karena kaya, tapi karena layak. Jadi ikutan nangis gua. Ya udah, Pak. Doain aku ya. Aku ikut suamiku sekarang. Tapi aku tetap anak papa kok. Jar, papa titip Eis ya. Jangan cuma jaga badannya, jaga juga hatinya ya. Insya Allah, Pak. Saya nggak cuma jaga, tapi saya bahagiakan, Pak. Ya udah kalau gitu, kalian hati-hati di jalan ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menantu ibu. Selamat datang di rumah sederhana ini ya. Iya, Bu. Terima kasih sudah nerima aku. Rumahnya mungkin nggak besar, tapi semoga hatinya luas buat kamu betah di sini ya. Pasti betah, Bu. Kan ada aku yang tiap hari bikin dia senyum. Kamu ini percaya diri banget ya sekarang. Dulu miskin aja pede, apalagi sekarang udah halal. Rumah kecil itu terasa berbeda, bukan karena perabotnya yang mahal, tapi karena sekarang ada keluarga yang utuh. Jadi sekarang gimana rencana kalian ke depannya? Kedepannya, biar Eis Bu yang bantu pegang manajemen usaha. Oh ya, Aku tetap urus rasa dan produksi, Bu. Tapi soal pembukuan dan strategi serta ekspansi, Eis lebih jago, Bu. Dia kan kuliah, ilmunya jangan disimpan. kalau dulu Pajar berjuang sendirian, sekarang kita berdua. Usaha ini bukan cuma soal uang,
tapi soal warisan dan mimpi. Yang penting satu, hidup rukun. Kalau beda pendapat, jangan pakai ego, pakai cinta. Iya, Bu. Malam turun perlahan. Lampu rumah itu menyala hangat. Di dalamnya ada 3 orang yang dulu pernah merasakan kekurangan, tapi tidak pernah kekurangan harapan. Dari gerobak lusuh lahirlah usaha. Dari hinaan lahirlah harga diri. Dari janji sederhana lahirlah keluarga. Dan di rumah kecil itu kebahagiaan tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, lalu menetap. Wadidaw, gua sampai nangis nonton film ini. Kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya. Oke?